dalam kaitan dengan perkara aku di tengah perkembangan media dan telekomunikasi dewasa ini, bahkan setidak-tidaknya tanggal 11 Juli 2022 terdakwa Baikuni Wibowo pasti sudah mendengar atau melihat serta mengetahui berita terkait peristiwa tewasnya korban Nofriansah Yosua Huta Barat di rumah saksi Ferdy Sambo yang sangat viral di semua media massa, media sosial, dan internet. Berkenaan dengan hal tersebut, maka dalil yang dikemukakan oleh penasihat hukum harus dikesampingkan. Selamat sore Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Kami tetap menghargai pandangan terdakwa yang mengatakan kami penuntut umum dalam tuntutannya hanya berdasar atas asumsi. Perlu dipahami, penuntut umum dalam menuntut seorang terdakwa itu demi keadilan berdasarkan kebenaran dan ketuhanan yang Maha Esa. Ada pertanggungjawaban dari penuntut umum kelak di hadapan Sang Pencipta atas apa yang dituntutkan. Oleh karena itu, kami sadar betul kami wajib bersikap objektif terhadap fakta hukum di persidangan disertai dukungan alat bukti yang sah, sehingga kesimpulan yang kami ambil harus terukur, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara normatif, yuridis, dan faktual. Tuntutan 2 tahun penjara yang kami tentukan dalam tuntutan kami penuntut umum telah kami sesuaikan keterlibatan perbuatan terdakwa beserta dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri terdakwa. Kami secara fair trial dengan menjunjung tinggi due process of law tetap memperhatikan hal-hal baik dalam diri terdakwa yang juga telah mengakui perbuatan materialnya terkait DVR CCTV walaupun disandarkan dengan alasan melaksanakan perintah atasan. Jumlah tuntutan penjara selama 2 tahun menurut kami sangat patut jika dibandingkan dengan ancaman maksimal dalam pasal aku yakni 10 tahun. Bagian kedua, tanggapan terhadap pledoi penasihat hukum terdakwa. 1. Pledoi melalui penasihat hukum bagian 4, analisa fakta, angka 198 halaman 198 angka 1 yang pada pokoknya DVR CCTV komplek Duren 3 telah berada di penguasaan pihak lain selain terdakwa BW sebelum diserahkan kepada puslapor. Tanggapan penuntut umum, pledoi tim penasihat hukum terdakwa keliru atau tidak benar, bahkan menunjukkan tim penasihat hukum seakan putus asa terhadap fakta tersebut. Berdasarkan teori ajaran hubungan kausalitas dalam hukum pidana Edquate, syarat paling terdekat dan relevan yang menjadi sebab terjadinya akibat terkait dengan DVR dan rekaman dalam DVR sebagaimana fakta persidangan yang didukung oleh saksi Cuk Putranto, Arif Rahman, Hendra Kurniawan, Irfan Udianto, Arianto, Aris Suyanto, ahli digital forensik Adi Setia, dan Heri Prianto, dan keterangan terdakwa sendiri yang berkesesuaian dalam menerangkan bahwa DVR diakses hanya oleh terdakwa di antara para saksi lain yang beberapa saksinya adalah saksi mahkota atau terdakwa yang didakwa secara terpisah. Maka perbuatan membuka mengakses DVR CCTV pos security komplek Polri Duren 3 secara ilegal dan tidak sesuai SOP dan prosedur barang bukti digital forensik, menyalin atau mengkopi dan menghapus informasi atau dokumen elektronik berupa rekaman DVR CCTV yang mengakibatkan terganggunya sistem elektronik DVR adalah perbuatan yang paling terdekat dan relevan yang memunculkan akibat. Maka untuk itu dalil penasihat hukum harus dikesampingkan. 2. Pledoi tim penasihat hukum halaman 226 angka 3 yang pada pokoknya bahwa tidak adanya pengetahuan terdakwa terkait kronologi di kejadian di komplek perumahan Polri Duren 3 yang sebenarnya. Tanggapan, dalil penasihat hukum tersebut sangat mengada-ngada dan merupakan kesimpulan yang bias terhadap fakta hukum persidangan yang sebenarnya. Padahal secara nyata dengan melepaskan asumsi atau bahkan petunjuk bahwa sekitar tanggal 12 malam dan 13 Juli dini hari tahun 2022 terdakwa Baikuni bersama saksi Arif Rahman, Cuk Putranto, dan Ridwan Soplanet telah menonton isi rekaman DVR CCTV pos security komplek di teras rumah saksi Ridwan Soplanet. Sehingga sebelum terdakwa melaksanakan permintaan saksi Ferdy Sambo melalui saksi Arif Rahman untuk menghapus dan memusnahkan rekaman DVR CCTV pada tanggal 13 Juli 2022, sekira sore dan malam hari sebagaimana dimaksud pada dakwaan dan tuntutan sudah mengetahui ada peristiwa pidana pembunuhan korban Nofriansah Yosua Huta Barat di rumah saksi Ferdy Sambo. Selanjutnya, memakai notoir fighten dalam kaitan dengan perkara aku di tengah perkembangan media dan telekomunikasi dewasa ini, bahkan setidak-tidaknya tanggal 11 Juli 2022 terdakwa Baikuni Wibowo pasti sudah mendengar atau melihat serta mengetahui berita terkait peristiwa tewasnya korban Nofriansah Yosua Huta Barat di rumah saksi Ferdy Sambo yang sangat viral di semua media massa, media sosial, dan internet. Berkenaan dengan hal tersebut, maka dalil yang dikemukakan oleh penasihat hukum harus dikesampingkan.